sahabat of Friends, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Rumah Belajar of Friends. Di video kali ini, kakak Kak Erna akan memberikan clue pengerjaan pantar mandiri ke-9 untuk membantu kalian mengerjakan soal-soal latihan UTBK materi fisika. Kita langsung saja ke soal yang pertama. Soal yang pertama ini mengenai persamaan gelombang stasioner ya, yang diketahui Y-nya 5 sin 20 pi T cos 4 pi X ya. Dimana Y dan X-nya dalam meter dan T-nya dalam sekon. Yang tanya kecepatan rambatnya. Adik-adik, dalam persamaan gelombang ya, kalau yang digandeng oleh T itu adalah nilai omega. Omega itu kecepatan sudut, rumusnya 2 pi F. Yang digandeng oleh X itu adalah K. K itu 2pi dibagi lambda. Jadi dari nilai omega dan K, berarti kita bisa nyari frekuensi dan panjang gelombang. Nah, di sini ditanyanya adalah kecepatan rambat, itu V. Rumus V itu adalah lambda dikali frekuensi. Lambda kita bisa cari dari nilai K, karena K itu 2pi per lambda, berarti lambda tinggal 2pi per K. Kemudian kalau frekuensi bisa dicari dari omega, omega itu 2pi F, berarti F-nya itu omega per 2pi. Nah, 2pi ini bisa kita coret langsung adik-adik, jadi rumus cepat rambat gelombang itu bisa langsung menggunakan rumus omega dibagi dengan K. Jadi kalian tinggal masukkan saja angkanya. Kemudian soal berikutnya ini mengenai persamaan gas ideal atau teori kinetik gas. Di soal ini diketahui ada volumenya ya, mempunyai lubang ya, silinder ini mempunyai lubang. Kalau mempunyai lubang artinya berarti ada gas yang bisa keluar masuk ya. Berarti masanya tidak tetap. Nah, di sini diketahui tekanan awalnya ini P, yang Pascal itu adalah P, kita sebut P1. Mula-mula suhunya ini T1, ingat adik-adik ya. T itu harus dalam Kelvin ya. Kalau suhu mutlak harus dalam Kelvin. Caranya kalian tambah dengan 273 itu jadi Kelvin. Nah, kemudian tabung dipanaskan, suhunya menjadi ini T2, berarti sama harus dibuat Kelvin ditambah 273. Nah, tekanannya menjadi ini berarti P2. Yang ditanya perbandingan masa akhir dan masa awalnya. Jadi yang ditanya M2 banding M1. Nah, ini bisa mengerjakan menggunakan persamaan gas ideal, yaitu P kali V sama dengan nRT, papi nurut. Nah, molnya N-nya itu bisa kita ganti dengan rumus massa dibagi dengan nR. Jadi, seperti ini rumusnya. Nah, yang berubah di soal ini adik-adik ada P, ada M karena berlubang, dan T-nya. Sedangkan untuk volume, R tetapan ya, MR juga dia tetap nilainya kalau gasnya tidak berubah jenisnya. Jadi berarti nilai volume, MR, dan R-nya tetap. Jadi kita tinggal kumpulkan yang berubah, P dibagi ya, pindah ruas, M kali T itu nilainya harus tetap. Atau bisa ditulis P1 per M1 T1 sama dengan P2 per M2 T2. Nah, kalian tinggal masukkan angka yang diketahui P1, P2, T1, T2, maka kalian akan langsung mendapatkan M2 banding M1-nya berapa. Soal nomor 3 ini mengenai perpindahan kalor secara konduksi. Nah, di sini diketahui ada 3 batang ya. Ini batang 1, batang 2, batang 3. Dari mana? Diketahui luas penampangnya sama, berarti A-nya sama. Kemudian suhunya, ini yang sebelah kiri T1 10 derajat Celcius, dan yang paling kanan T4 itu 80 derajat Celcius. Koefisiennya, maksudnya di sini koefisien atau konduktivitas termalnya dari kiri ke kanan, berarti itu adalah K1 banding K2 banding K3 itu adalah 1 banding 2 banding 3. Oke, yang ditanya adalah suhu di masing-masing sambungan, yaitu T2 dan T3 berapa. Nah, ini kita gunakan rumus laju aliran kalor secara konduksi, di mana pada sambungan logam 1 atau batang 1 dan batang 2 itu berlaku Q per T1 sama dengan Q per T2. Q per T rumusnya itu adalah K A
delta T per L. Ya, karena ini Q per T logam 1 berarti K1 kali A delta T per L1. Ini delta T-nya delta T1. Ya, kemudian kalau Q per T2 berarti ya K2A dikali delta T2 per L2. A-nya sengaja kakak tidak kasih 1 atau 2 karena A-nya sama, tinggal dicoret. Nah, di sini delta T itu kan selisih suhu ya. Kalau di logam 1 berarti selisih dari T1 dan T2. Karena yang lebih panas yang sebelah kanan berarti T2 akan lebih panas dibanding yang T1. Jadi menuliskannya deltanya biar positif itu harus T2 kurang T1 ya per L1. Yang kanan yang batang 2 perubahannya berarti T2 ke T3. Pasti T3 lebih tinggi dari T2. Jadi menuliskannya delta T-nya T3 min T2 per L2. Nah, kalian tinggal masukkan data yang ada. Nanti akan didapatkan persamaan dalam bentuk variabel T2 dan T3. Ini persamaan 1. Kemudian, untuk sambungan di batang 2 dan batang 3 itu berlaku juga adik-adik. Q per T2 sama dengan Q per T3. Tinggal masukkan dengan rumus yang sama, berarti ini K2A delta T2 dibagi dengan L2 sama dengan K3A delta T3 per L3. Dengan cara yang sama dimasukkan angka-angkanya, nanti akan dapatkan persamaan 2 masih dalam bentuk variabel T2 dan T3. Kemudian langkah selanjutnya adik-adik eliminasi ya, atau substitusi juga boleh, persamaan dari 1 dan persamaan 2. Nanti kalian akan mendapatkan nilai T2 dan T3-nya. Kemudian soal nomor 4 ini mengenai listrik statis. Lebih tepatnya mengenai medan listrik. Nah, diketahui ada muatan P dan Q. Masing-masing membawa muatan untuk yang P 25 milikolom dan Q berbeda jenis dengan muatan P tapi tidak diketahui angkanya. Ya, jadi ini muatan P, ini yang QP-nya ya. QP-nya itu 25 milikolom. Nah, Q ini berarti katanya ingat ini clue-nya berbeda jenis dengan P. Berarti kalau P-nya positif, maka Q udah pasti negatif ya. Q-nya di sini udah pasti negatif. Nah, kemudian ada titik O yang dimana dia berada pada garis yang menghubungkan kedua muatan sehingga resultan kuat medan listrik di titik O menjadi 0. Jadi E di O itu 0. Nah, O itu kira-kira di mana? Letak titik yang E-nya sama dengan 0 deh, itu bisa di dalam, bisa di luar ya. Nah, untuk kasus yang ini udah pasti di luar. Kenapa? Karena muatannya untuk P dan Q-nya beda jenis. Nah, kemudian di luar mana? Di luar itu maksudnya bisa di kanannya Q, bisa di kirinya P. Kalau dia sejenis, maka yang 0 itu pasti di dalam di antara P dan Q. Nah, kemudian pilihan selanjutnya kan bisa di kanan, bisa di kiri. Ya. Plus selanjutnya adalah lebih dekat ke yang nilai muatannya. Ingat nilainya saja, nilai mutlaknya ya. Nilai muatannya atau dalam bentuk mutlak Q-nya lebih kecil. Nah, berarti nanti kalau misalnya lebih kecil P adanya di kiri P. Kalau lebih kecil Q berarti adanya di kanan Q. Nah, sedangkan P kan sudah diketahui 25. Ya, di pilihan kan yang ditanya ini adalah muatan Q berapa? Ya, jadi si Q yang ditanya. Nah, muatan Q di pilihan kan semuanya tidak ada yang lebih besar dari 25 ya angkanya. Berarti udah jelas ini Q lebih kecil dari P. Berarti O udah pasti berada di sebelah kanan dari muatan Q. Jadi O-nya ada di sini. Ya, disinilah yang nilai E-nya sama dengan 0. Diketahui di soal jarak dari P ke O, ini ke sini kita sebut RP sama dengan 10 cm.
4 cm adalah jarak P ke Q. Ini 4 cm. Berarti kalian bisa tahu jarak dari Q ke O, yaitu kita sebut RQ ya. Ini RQ. Ya, yang tanya Kiki kan? Nah, syarat medan listrik sama dengan 0 di titik OD adalah di P, E dari muatan P sama dengan E dari muatan Q ya. Jadi nanti kalau dikurang hasilnya 0. E itu rumusnya kaki per R kuadrat. Ini RP. Kalau EQ ya berarti kaki Q per RQ kuadrat. Tinggal dimasukkan angka-angkanya yang sama, tinggal dicoret. Nanti kalian akan mendapatkan nilai QQ. Soal berikutnya, ini mengenai lensa cembung ya, pembiasan pada lensa. Nah, diketahui lensa cembung dengan jarak fokus tertentu, tidak diketahui angkanya. Nah, tapi diketahui bayangan di sini S aksen ya, terbentuk tegak ya. Kalau bayangannya bersifat tegak, adik-adik udah pasti dia maya. Kalau maya berarti S aksennya harus negatif ya. Kemudian diperbesar 4 kali dengan jarak benda 18 cm. Diperbesar 4 kali itu artinya jarak bayangannya 4 kali dari jarak bendanya. Ingat kasih tanda minus ya karena maya. Nah, S-nya udah diketahui ini 18 cm. Yang ditanya jarak fokusnya berapa. Kalian tinggal gunakan rumus 1/F sama dengan 1/S tambah 1/S aksen. S-nya udah ada, S aksennya sudah diketahui. Kalian tinggal masukkan, langsung dapat jarak fokusnya berapa. Demikian clue yang bisa kakak berikan. Mudah-mudahan bisa membantu kalian menyelesaikan soal-soal latihannya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Assalamualaikum.